Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan preemptif (HRN). Penjadwalan preemptif merupakan kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses prioritas yang lebih tinggi. Saat prioritas ini diberi jatah waktu pemeriksaan, maka dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba. Pada proses itu, HRN (Things Function Next) merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, maka proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Penjadwalan ini terletak di antara FIFO dengan SJF. Pada penjadwalan FIFO, proses pendek pada bagian belakang antrian akan mengalami banyak penundaan. Pada penjadwalan SJF, proses panjang akan mengalami banyak penundaan, sedangkan penjadwalan HRN tetap mendahulukan proses pendek, namun prioritas proses panjang tetapi diperhitungkan dengan cara peningkatan rasio akhirnya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ruli Andreana, dan saya sendiri adalah Desi Kamila. Saya akan menjelaskan tentang algoritma. Ini adalah pengembangan dari SJF non-preemptive yang merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF. Kelebihannya adalah respon time cepat. Setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Dan kelemahannya adalah terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau mempersiapkan service time proses yang akan dieksekusi. Contoh kasusnya, terdapat sekumpulan proses A, B, C, dan D yang memiliki saat tiba berturut-turut 900, 905, 915, 920 dengan lama proses berturut-turut 20, 15, 10, dan 25. Tentukanlah kapan saat mulai dan saat rampung dan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori penjadwalan Higgins Ratio Next. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maulida Ariska. Dari penjelasan di atas, dari contoh soal di atas, maka penjelasannya seperti ini. Untuk penyelesaian kasus ini menggunakan tabel rasio penalti, satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya dan tidak memiliki rasio penalti, sehingga langsung dikerjakan oleh prosesor. Setelah proses A selesai, maka rasio untuk proses B, C, dan D adalah seperti tabel ini, dan berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Misalkan, proses C waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.15, 9.5, dan proses B waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.05 sama dengan 15. Maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah proses C karena memiliki rasio penalti tertinggi, yaitu bernilai 3. Rasio penalti S plus T dibagi T, di mana S adalah lama tunggu atau antri waktu sia-sia dan T adalah lama proses, sehingga dari ketiga proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga proses C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi, karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya sudah berbeda, mengacu pada saat selesai atau rampung proses C yang yaitu 9.30, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Maka rasio penalti untuk proses B dan D adalah seperti tabel ini, dan berdasarkan tabel di atas,
maka tiba sama-sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Proses B waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9 sama dengan 25, dan proses D waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.20 sama dengan 10. Dari kedua proses B yang memiliki rasio penalti tertinggi 2,7, sehingga proses B yang dikerjakan setelah C. Setelah proses B dikerjakan 9.30 dikurang 9.45, tinggal proses D yang belum diproses, maka proses D bisa langsung masuk ke prosesor, yaitu 9.45 sampai 10.05. Seperti tabel ini, proses B yang terlebih dahulu dikerjakan karena seperti penjelasan sebelumnya, HRN memiliki rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dan dibagi waktu layanannya. Proses B memiliki waktu tunggu 25 menit, maka rasio penaltinya adalah 25 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 2,7. Sedangkan yang D memiliki waktu sia-sianya adalah 10 menit, maka rasio penaltinya adalah 10 ditambah 25 dibagi 25 sama dengan 1,4. Karena rasio penalti B terlebih tinggi, maka proses B yang terlebih dahulu dikerjakan sebelum proses D. Kemudian kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari penjelasan di atas. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Tugas dari penjadwalan proses yaitu untuk memutuskan proses yang harus berjalan, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.